Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Belajar Bersama Edward. Nah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Mari tetap dukung, share, dan subscribe channel ini supaya semakin bisa bermanfaat ke lebih banyak orang lagi. Nah, kali ini saya akan cerita tentang hal yang sangat mendasar, yaitu memahami, mengerti daya kontrak berlangganan ke PLN dan juga besaran arus maksimum yang bisa digunakan. Nah, walaupun sebelumnya memang saya sudah menjelaskan tentang bagaimana perhitungan tagihan listrik pelanggan kecil, perhitungan tagihan listrik pelanggan besar, yaitu pelanggan tegangan menengah, dan kemudian juga saya sudah menjelaskan tentang 6 manfaat perbaikan KOSPI. Nah, semua itu nanti bisa dilihat linknya di bawah ya. Nah, kembali ke topik. Nah, daya kontrak ke PLN itu satuannya adalah volt ampere. Tetapi di kebanyakan masyarakat, teman-teman, ketika ditanya berapa daya langganan Anda ke PLN, kebanyakan orang akan menjawab dengan satuan watt. Misalnya nih, 450 watt, 900 watt, 2200 watt, dan seterusnya. Sebenarnya daya kontraknya bukan watt. Watt itu satuan dari daya aktif. Nah, daya kontrak satuannya adalah volt ampere, daya semu. Nah, kemudian daya ini bisa dikonversi ke nilai arus yang mana nanti pembatasannya sesuai dengan daya kontraknya akan dinilai berdasarkan nilai arus. Nah, mari kita lihat seperti apa daya kontrak berlangganan dan juga besaran arusnya. Walaupun satu hal ya, karena pembatasan daya ini berdasarkan prinsip thermal overload. Jadi pada prinsip thermal overload ini sebenarnya ketika pelanggan menggunakan 104% dari arus maksimumnya, pelanggan masih belum trip. Pelanggan tidak akan trip ketika pemakaian 104%. Tapi di dalam prinsip thermal overload, pelanggan akan trip pada pembebanan lebih besar sama dengan 105%. Nah, ketika 105% maka MCB ataupun thermal overloadnya akan bekerja setelah 60 menit. Nah, seperti itu. Nah, seperti apa besaran daya kontrak dan juga besaran arusnya? Bisa kita cek detailnya seperti berikut ini ya. Nah, jadi teman-teman ya, kita pelanggan berlangganan ke PLN itu secara umum berlangganan dengan dua kategori tegangan. Yang pertama adalah tegangan rendah dan kemudian yang kedua adalah tegangan menengah. Walaupun sebenarnya dari sisi layanan tetap memungkinkan untuk dilayani tegangan tinggi, tapi itu sangat jarang, dan untuk di Batam sendiri sampai sejauh ini belum ada pelanggan dengan tegangan tinggi. Nah, kemudian yang tegangan rendah ini bisa dibagi dua berdasarkan jumlah pasanya, yaitu yang satu pas dan juga yang 3 pas. Nah, ini untuk sistem satu pasang. Nah, yang pertama yang sangat mendasar ini ya, rumus daripada daya semu. Karena daya kontraknya adalah daya semu, maka kita sampaikan daya semu sama dengan tegangan dikali I yang satuannya adalah volt ampere, jadi bukan watt ya. Kemudian dari rumus ini kita bisa dapatkan nilai arus I sama dengan daya semu dibagi tegangan, yang mana tegangan ini adalah tegangan dari line terhadap netralnya sebesar 220 volt. Kemudian untuk konteks watt, sebenarnya watt ini ya daya aktif, rumusnya adalah tegangan dikali I dikali KOSPI. Kemudian P daya aktif sama dengan bisa daya semu dikalikan dengan KOSPI. Nah, besaran KOSPI ini adalah tergantung pada karakteristik daripada beban itu sendiri. Nah, nanti lain waktu kita bahas tentang KOSPI. Nah, kemudian selanjutnya adalah seperti apa untuk menghitung nilai arus daripada daya kontrak itu sendiri. Misalnya nih, daya kontraknya adalah 2200 VA. Nah, arusnya I sama dengan sesuai dengan rumus di atas tadi. Daya semu dibagi dengan tegangan 2200 dibagi 220 volt, maka nilai arusnya adalah 10 ampere. Nah, sama halnya untuk yang contoh kedua, kalau daya kontraknya 4400 volt ampere, maka nilai arusnya sama dengan 4400 dibagi 2200 dan hasilnya adalah 20 ampere. Kemudian contoh ketiga ya, kalau daya kontraknya 7700 volt ampere, maka nilai arusnya adalah 35 sesuai dengan formula ini. Nah, seperti itu perhitungannya. Sehingga
kita bisa melihat di sini ya, kalau dibuatkan di dalam bentuk data seperti ini. Sejauh ini daya langganan satu fasa ke PLN itu maksimum di daya 11.000 volt ampere VA dengan nilai arus 50. Nah, rating langganannya adalah ada yang 450 VA, yang mana nilai maksimumnya adalah 2 ampere dikonversi ke arus. Yang 900 VA 4 ampere, kalau daya langganan 1300 VA 6 ampere, dan kemudian seperti itu selanjutnya sampai dengan 11.000 VA. Seperti itu ya untuk besaran daya kontrak PLN dan juga nilai arusnya, nilai arus maksimumnya. Tentu ini adalah nanti akan terpasang pembatas MCB sesuai dengan nilai arus ini masing-masing. Nah, kemudian kita akan membahas pelanggan tegangan rendah dengan sistem 3 fasa. Nah, ini sistem 3 fasa pelanggan tegangan rendah. Nah, untuk secara rumus itu berbeda ya, ada variabel akar 3-nya. Jadi rumus dayanya adalah akar 3 dikali tegangan line to line dikali I. Nah, yang tadi adalah tegangan line terhadap netral. Untuk sistem 3 fasa adalah tegangan line to line ataupun fasa ke fasa. Nah, sehingga didapat nilai I sama dengan tegangan daya dibagi dengan akar 3 dikali tegangan line to line-nya. Kemudian untuk mendapatkan nilai daya aktifnya adalah daya semu dikali cos P-nya. Kemudian untuk contoh menghitung dengan daya kontrak tertentu berapa nilai arus maksimumnya. Nah, maka dengan rumus ini didapat contohnya daya 23.000 VA, maka nilai arusnya adalah S dibagi akar 3 VLL, I sama dengan 23.000 dibagi 658, sehingga nilai arusnya adalah 35 ampere. Contoh kedua, nilai daya kontraknya adalah 41.500 VA, arusnya adalah 41.500 dibagi 658, maka I sama dengan 63 ampere. Nah, seperti itu. Kemudian ini contoh ketiga dengan nilai arus maksimum adalah 299 ampere. Nah, seperti tadi ya, sebenarnya nilai arus maksimum ini dia tidak akan trip ketika pelanggan menggunakan nilai arus sebesar ini. Ini sistem 3 fasa, artinya masing-masing fasa 299 ya, ataupun dianggap 300 ampere. Nah, pelanggan tidak akan trip, MCB ataupun CB, NFB tidak akan trip ketika mencapai nilai arus ini. Bahkan 104% dari nilai arus ini tidak akan trip. Dia akan trip ketika menggunakan lebih besar sama dengan 105%. Nah, seperti apa rating daya langganannya? Ada seperti daya daftar berikut ini ya. 6.600 VA dengan 3 kali 10 ampere. Misalnya daya langganannya adalah 66.000 VA, maka nilai arusnya adalah 3 kali 100 ampere. Nah, ini untuk yang daya maksimum di tegangan rendah 197.000 VA, maka nilai arusnya adalah 3 kali 300 ampere. Nah, seperti itu penjelasan daya kontrak dan juga besaran nilai arus maksimum untuk pelanggan PLN yang berlangganan di sistem 3 fasa tegangan rendah. Nah, selanjutnya adalah sistem 3 fasa yang tegangan menengah. Nah, untuk rumusnya sama dengan 3 fasa tegangan rendah, akar 3 kali VLL dikali I, satuannya adalah volt ampere. Tetapi yang berbeda adalah besaran nilai tegangannya. Nah, tegangan fasa ke fasa untuk untuk tegangan menengah adalah 20.000 volt. Nah, sehingga untuk contoh pertama nih, jika daya kontraknya 240.000 VA, maka nilai arus sama dengan 240.000 dikali akar 3 dibagi akar 3 kali 20.000. Maka nilai arus di sisi tegangan menengahnya adalah 6,93 ampere. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung nilai arus di sisi tegangan rendahnya. Kita anggap bahwa pembebanannya seimbang, maka 240.000 dibagi akar 3 kali 380, sehingga nilai arus di tegangan rendah adalah 365 ampere. Contoh kedua, kalau daya kontraknya adalah 1000 volt ampere, maka nilai arus sama dengan 1000, bukan 1000 ya, 1 juta ya VA, maka nilai arus sama dengan 1 juta dibagi akar 3 kali 20.000, sehingga nilai arus di sisi tegangan menengah adalah 28,86 ampere. Untuk tegangan rendahnya dianggap beban adalah seimbang, maka ITR-nya adalah 1 juta dibagi akar 3 kali 380, nilai arusnya adalah 1520 ampere. Nah, kemudian seperti apa rating daya langganan di tegangan menengah? Ada yang 240 kVA, 345, 400, 1000 kVA, dan maksimumnya untuk langganan tegangan menengah ini adalah 30.000 VA ataupun
30 juta VA atau 30.000 kVA seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, besaran daya kontrak pelanggan dengan PLN, kemudian dengan besaran daya kontrak daya semu itu, maka kita juga memahami besaran nilai arus maksimum yang bisa kita gunakan, yang mana itu dibatasi dengan adanya MCB, NFB ataupun MCCB untuk tegangan rendahnya, dan juga ada CB untuk pelanggan tegangan menengahnya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan mohon dukungannya untuk subscribe dan juga share sehingga lebih banyak orang yang bisa menikmati manfaat dari sharing ini.